Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan menjelaskan mengenai pemikiran ekonomi Islam klasik Abu Ubaid dalam konsep Al-Amwal. Sebelum kita mulai, perkenalkan, selamat menyaksikan. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam lahir pada tahun 150 Hijriah di Harrah, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan. Ayahnya adalah keturunan Bizantium dan Maula suku Azad. Setelah belajar di kota kelahirannya, ia mulai berkelana untuk menuntut ilmu ke Kufah, Basrah, dan Baghdad pada usia 20 tahun. Mendalami ilmu tata bahasa Arab, qiraat, tafsir, hadis, dan fikih. Pada tahun 192 Hijriah, ia diangkat sebagai qadhi atau hakim di Tarsus oleh Thabit Ibnu Nasr Ibnu Malik selama pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Setelah itu, ia tinggal di Baghdad selama 10 tahun sebelum berhaji pada tahun 219 Hijriah dan menetap di Mekah hingga wafatnya pada tahun 224 Hijriah. Salah satu karya terbesar Abu Ubaid adalah kitab Al-Amwal yang menjadi rujukan penting dalam ekonomi Islam. Karya ini ditulis pada masa awal peradaban Islam dan dikenal luas di kota Baghdad. Secara bahasa, Al-Amwal adalah bentuk jamak dari mal yang berarti harta. Dalam Islam, ini mencakup semua kepemilikan bernilai baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang sah menurut syariat. Keistimewaan Al-Amwal terletak pada isi kandungannya yang terdiri dari kumpulan hadis dan atsar sahabat terkait harta dan keuangan negara dalam Islam. Inilah yang membuatnya menjadi rujukan utama dalam ekonomi Islam hingga saat ini. Abu Ubaid menekankan bahwa keadilan adalah fondasi utama dalam pengelolaan harta. Baginya, ekonomi bukan sekedar soal materi, tapi juga soal keadilan dalam distribusi, asal perolehan, dan penggunaan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dengan karya-karyanya, khususnya kitab Al-Amwal, Abu Ubaid bukan hanya dikenang sebagai ulama besar, tapi juga sebagai pelopor ekonomi Islam yang warisannya masih hidup hingga saat ini. Kitab Al-Amwal berfokus pada administrasi pemerintahan, pajak, hukum tanah, dan hukum internasional. Abu Ubaid mengutamakan keadilan sebagai prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik. Dalam penyusunannya, ia menggabungkan Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan ijtihad. Meskipun ada kritik terhadap jumlah hadis yang sedikit, Abu Ubaid memilih yang paling relevan. Ia menekankan bahwa sumber hukum utama adalah Al-Quran, diikuti hadis, dan ijma', serta memperhatikan maqasid syariah. Pemikiran ekonomi Abu Ubaid yang tertuang dalam kitab Al-Amwal menekankan pentingnya fondasi filosofi dalam teori ekonomi, di mana keadilan menjadi prinsip utama yang harus mengharmonisasikan hak negara, publik, individu, dan juga kepentingan publik sebagai prioritas utama ketika terjadi benturan kepentingan. Abu Ubaid memberikan wewenang kepada kepala negara untuk menjalankan kebijakan ekonomi selama tetap berlandaskan dengan prinsip-prinsip Islam dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Dalam hal sumber pendapatan negara, Abu Ubaid mengidentifikasikan beberapa sumber pendapatan negara, yakni zakat, ghanimah, sedekah, fai, kharaj, jizyah, khums, dan usyur sebagai sumber utama keuangan publik yang dikelola oleh Baitul Mal dan dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan pertanian, Abu Ubaid mendukung pemberian tanah atau ikhto kepada individu untuk dikelola, kecuali tanah kharj yang produktif dan menjadi aset negara. Ia juga menegaskan pentingnya ihya al-mawat, yaitu hak kepemilikan atas tanah mati yang dihidupkan, serta perlindungan kawasan hima sebagai kepentingan umum. Dalam hal uang, Abu Ubaid menetapkan 3 fungsi utama uang, yaitu sebagai alat tukar, standar nilai tukar, dan penyimpanan nilai, dengan emas dan perak sebagai alat tukar utama karena nilai intrinsiknya yang stabil. Relevansi konsep Al-Amwal dalam ekonomi modern. Kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid bukan sekedar warisan klasik, tetapi juga panduan praktis dalam ekonomi Islam modern, termasuk di Indonesia. Berikut contoh aplikasi prinsip-prinsip keuangan Islam di Indonesia.
Yang pertama, prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan publik. Abu Ubaid menekankan bahwa keadilan harus mengutamakan kepentingan umum. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem redistribusi seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Yang kedua, pajak sebagai sumber pendapatan negara. Abu Ubaid menyarankan pemungutan pajak yang adil dan tidak membebani. Sistem pajak progresif Indonesia sesuai dengan prinsip kemampuan membayar dan digunakan untuk infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, distribusi kekayaan secara adil. Melalui zakat dan kharaj, Abu Ubaid menekankan pemerataan. Di Indonesia, program seperti BLT dan PKH menjadi bentuk nyata distribusi untuk kesejahteraan rakyat miskin. Keempat, transparansi dan akuntabilitas. Kitab Al-Amwal menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. BPK sebagai lembaga audit negara berperan penting, meskipun tantangan korupsi masih menjadi perhatian. Kesimpulannya, dari prinsip keadilan, pajak, distribusi hingga akuntabilitas, Al-Amwal tetap relevan sebagai panduan ekonomi Islam modern. Kini saatnya menerapkan nilai-nilai ini untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan bermaslahat. Bagaimana nih tadi penjelasannya? Didengerin sampai akhir gak nih? Jangan-jangan videonya di skip-skip nih. Oke deh. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.